Bagian 1. Pengantar. Cerita ini terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Itu terjadi pada bulan September tahun 1984. Ini adalah cerita nyata dan menyakitkan. Banyak keluarga masih merasakan kehilangan. Tanjung Priok adalah daerah pelabuhan. Itu adalah lingkungan yang ramai. Masyarakat memiliki pasar dan jalan-jalan sempit. Orang-orang bekerja, beribadah, dan membesarkan anak-anak di sana. Pada hari itu, hidup berubah dalam beberapa menit. Peristiwa itu meninggalkan luka yang dalam. Rasa sakit itu diingat oleh para penyintas. Ingatan akan kehilangan membentuk banyak kehidupan. Kisah ini bertujuan untuk menjadi faktual dan lembut. Ini menggunakan sumber-sumber publik dan fakta-fakta umum. Bagian 2, latar belakang. Sebelum 1984, Indonesia pada awal 1980-an berada di bawah pemerintahan pusat yang kuat. Banyak komunitas merasakan tekanan dari kebijakan top-down. Ruang publik untuk perbedaan pendapat terbatas. Orang-orang menanggung ketegangan secara diam-diam. Kesulitan ekonomi mempengaruhi banyak keluarga. Harga menjadi perhatian. Pekerjaan menjadi perhatian bagi pekerja dan pedagang. Komunitas agama merasakan perubahan dalam cara mereka mengekspresikan identitas. Gesekan sosial seringkali hidup di bawah kehidupan sehari-hari. Di Tanjung Priok, tekanan-tekanan ini bercampur dengan masalah-masalah lokal. Ini tidak menunjuk jari di luar bukti. Hubungan lingkungan dengan pasukan keamanan kadang-kadang tegang. Ketidakpercayaan bisa tumbuh dari insiden kecil. Ketidakpercayaan itu menciptakan suasana yang rapuh. Konteks ini tidak membenarkan kekerasan. Ini membantu menjelaskan bagaimana konflik bisa menyala dengan cepat. Memahami sejarah membantu mencegah pengulangan. Mengingat konteks adalah bagian dari menghormati para korban. Break, bagian 3. Pemicu dan siapa yang terlibat. Pemicu langsung adalah protes kerusuhan di daerah tersebut. Warga setempat berkumpul untuk menyuarakan keluhan. Pertemuan dimulai sebagai upaya untuk didengar. Emosi memuncak. Pasukan keamanan dikerahkan untuk mengendalikan massa. Polisi hadir. Personel militer hadir. Komunikasi antara pihak berwenang dan warga lemah. Kesalahpahaman tumbuh dalam suasana tegang. Yang berdiri di tengah adalah pria dan wanita biasa. Pemilik toko, pekerja, pemuda, keluarga. Beberapa damai, beberapa ketakutan. Yang lain bertindak karena kemarahan. Yang lain bertindak karena ketakutan. Laporan saksi mata bervariasi dalam detail. Sumber publik mencatat versi berbeda. Kisah ini mencatat perbedaan tanpa menegaskan klaim yang tidak terbukti. Fokus tetap pada biaya manusia dan fakta-fakta yang umum dilaporkan. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya dan meningkat dengan cepat. Orang-orang berkumpul di jalan-jalan dekat pelabuhan. Orang-orang berkumpul di jalan-jalan dekat pasar. Suara-suara meninggi seruan untuk perhatian semakin keras. Petugas bergerak untuk mengelola kerumunan. Ketegangan berubah menjadi bentrokan dalam waktu singkat. Dorongan dilaporkan, desakan dilaporkan. Kemudian kekerasan yang lebih serius terjadi. Beberapa saksi melaporkan tembakan, beberapa saksi melaporkan pemukulan. Ambulans tiba untuk mengevakuasi yang terluka. Petugas medis tiba untuk mengevakuasi yang terluka. Rumah sakit menerima banyak pasien. Klinik menerima banyak pasien. Keluarga bergegas mencari kerabat yang hilang. Kekacauan menandai jam-jam itu, kesedihan menandai jam-jam itu. Garis waktu resmi berbeda, cerita saksi mata berbeda. Namun semua sumber setuju situasinya menjadi kekerasan dalam beberapa jam. Adegan itu meninggalkan trauma yang mendalam bagi mereka yang mengalaminya. Rasa sakit tetap ada, kebingungan tetap ada setelah jalan-jalan tenang. Jumlah korban tewas dan terluka menjadi fakta yang diperdebatkan. Jumlah resmi dan daftar keluarga tidak selalu cocok. Banyak keluarga melaporkan orang yang dicintai hilang. Ketidakpastian memperdalam kesedihan. Reaksi publik termasuk kesedihan dan seruan untuk penjelasan. Komunitas lokal berduka. Pengamat nasional mengangkat pertanyaan tentang hak dan keamanan. Media mulai menyelidiki, kelompok hak asasi manusia mulai menyelidiki. Pemerintah mengumumkan penyelidikan dan tindakan. Penyidikan menyusul persidangan, menyusul pada waktu yang berbeda. Banyak keluarga merasa proses hukum lambat dan tidak lengkap. Bertahun-tahun kemudian, beberapa kasus dibuka kembali. Jalur yang lambat ini meninggalkan luka terbuka selama beberapa dekade. Para penyintas mencari kebenaran dan pengakuan. Kelompok dukungan menjaga cerita tetap hidup. Aktivis menjaga cerita tetap hidup. Tuntutan akan kejelasan dan penghormatan terhadap korban tidak memudar.
Dampak sosial sangat dalam dan abadi. Keluarga kehilangan pencari nafkah. Keluarga kehilangan orang tua. Anak-anak tumbuh dengan ketidakhadiran. Anak-anak tumbuh dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Kesulitan ekonomi dan trauma mengikuti banyak rumah tangga. Di tingkat komunitas, kepercayaan tegang. Hubungan dengan pihak berwenang membutuhkan pembangunan kembali. Kehidupan keagamaan dan lingkungan beradaptasi perlahan. Peringatan menjadi cara untuk menyembuhkan, bahkan sebagian. Mengingat tragedi adalah tugas. Pertemuan tahunan doa dan peringatan menjaga ingatan tetap hidup. Mereka menghormati kehidupan yang disebutkan daripada angka. Mereka menuntut agar pelajaran dipetik. Keadilan tetap menjadi harapan bagi banyak orang. Keadilan di sini berarti kebenaran pengakuan dan perhatian bagi para penyintas. Rekonsiliasi membutuhkan dialog yang jujur dan dukungan. Menjaga ingatan dengan lembut bisa menjadi awal penyembuhan dan langkah menuju masa depan yang lebih adil. Dalam ingatan, kita menghormati wajah manusia di balik peristiwa itu. Kami mendengarkan keluarga dengan hormat. Kami mencari kejelasan, tetapi menghindari tuduhan yang tidak berdasar.